katakanlah Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan juga tidak diperanakan. Diperanakan itu maksudnya dilahirkan. Allah itu tidak ada orang tuanya dan juga tidak memiliki anak. Karena apa ya? Namanya Tuhan. Kalau Tuhan punya orang tua, berarti orang tuanya Tuhan juga. Terus Tuhan ada berapa sebetulnya? Terus orang tuanya nanti kalau disebut Tuhan, itu pas orang tua lagi, akhirnya keluarga Tuhan. Kan repot juga kita. Pasti ada dunia Tuhan gitu loh. Kalau ketika Allah beranak ataupun diperanakan, pasti ada dunia Tuhan, perkembangbiakan Tuhan. Akhirnya kalau Tuhan berkembang biak, gimana kalau ada satu yang berkehendak, kemudian yang lain tidak berkehendak? Akhirnya kan lagi Tuhan, nggak mungkin juga. Jadi kalau terlalu banyak Tuhan, jangan kan terlalu banyak, ada dua aja udah nggak bakal berjalan alam semesta ini. Yang satu pengen ke timur, yang satu pengen ke udah nggak selesai memutus Tuhan aja. Makanya Tuhan itu cukup satu, tapi satu itu as-somad, tempat bergantung segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang setara, sebanding, setimpal dengan Allah, satu pun, apapun. Terus la yushbihu syai'an minal asya'i min khalqihi wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Dan Allah itu tidak menyerupai satu pun dari makhluknya. Jadi harus kita pahami ya. Seluruh yang ada di galaksi, di alam semesta, seluruh eksis, baik itu dunia Tuhan dan dunia makhluk, itu hanya ada dua. Satu hadis, dua qadim. Yang hadis itu makhluk, qadim itu Allah. Kullu ma siwallahi fahuwa makhlukun. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Malaikat makhluk, para nabi makhluk, kursi makhluk, arsy makhluk, lauh mahfud, qalam dan lainnya. Langit, bumi, surga, neraka, semut, semuanya selain Allah itu makhluk. Kholiknya ya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ini tidak ada yang serupa dengan Allah. Dari semua makhluk tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah tidak serupa dengan satupun makhluk yang telah Allah ciptakan. Serupa dalam hal apa? Tadi sudah saya jelaskan, zat, fi'lun, dan sifat. Allah maha besar, oke, akbar. Allah maha besar. Tapi besar itu jangan diserupakan dengan besarnya langit. Besarnya Allah jangan diserupakan dengan besarnya bumi. Karena karena besarnya Allah itu berbeda dengan besarnya makhluk. Kalau besarnya makhluk membutuhkan kepada volume, membutuhkan bangun ruang, luasnya, tingginya, panjangnya segimana. Nah, kalau Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi seperti apa besarnya? Jangan dikatakan seperti apa. Tidak ada yang tahu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah, yang harus dipikirkan itu makhluknya, bukan zatnya Allah. Karena apa? Ketidakmampuan akal kita untuk mencerna eksistensi Tuhan, untuk mencerna zat Tuhan. Jangan mempertanyakan. Terkesan kejam, ilmu tauhid itu jangan mempertanyakan. Jangan mempertanyakan. Terkesan kejam dan membatasi akal. Memang demikian. Ini ilmu tauhid itu memang aturan untuk membentengi akal kita agar tidak terlalu liar. Kalau terlalu liar, nantinya Tuhan itu akan kita persamakan dengan makhluk yang tentunya sangat jauh berbeda 100 derajat. Kalau makhluk masih bisa kita pikirkan karena kita terbiasa dengan kalau Tuhan kita belum pernah, tidak ada. Tidak ada yang bisa mendeskripsikan Tuhan. Jangankan Tuhan, ciptaannya aja ada yang nggak bisa kita deskripsikan. Malaikat lah katakan. Jibril yang kepalanya ada di lauh mahfud. Israel kepalanya melihat lauh mahfud. Kakinya ada di dasar bumi paling bawah. Itu udah nggak bisa kita gambarkan. Itu baru makhluknya loh. Apalagi Tuhannya. Allahnya itu nggak bakal bisa kita deskripsikan. Karena apa? Kita terbatas akalnya. Kita tidak bisa mencerna kebesaran Allah itu.
itu apa? Jangankan Allah, tadi aja Israel aja nggak bisa kita cerna. Oh, Israel katanya sampai dasar bumi kok belum ada satupun manusia yang melihat kakinya Israel. Nah kan, karena apa? Karena itu min anba'il ghaib, dari hal-hal yang gaib, tidak terlihat oleh mata, tidak teraba oleh apa namanya indera kita. Jadi ilmunya itu ilmu iman, bukan ilmu ilmu pengetahuan. Ilmu bukan pengetahuan apa ya? Yang berdasarkan secara realitas gitu loh. Bahasanya tuh apa? Tuh saya lupa. Ada yang tahu? Bisa di kolom komentar ini Discord. Ilmu pengetahuan itu sifatnya bukan eksak apa ya? Ya, itulah katakan. Jadi ilmu manusia itu sifatnya seperti itu, ilmu makhluk itu sifatnya seperti itu. Kalau mau ingin lebih mengetahuinya bisa mempelajari ilmu mantik lah, macam-macam ilmu hadis, anwa'u ilmu hadis. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi jangan mempersamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita mempersamakan Allah dengan makhluk, kita akan jatuh terjerumus ke dalam apa namanya kelompok musyabbihah ataupun mujassimah. Musyabbihah itu adalah aliran teologi, aliran akidah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ada lagi mujassimah. Mujassimah itu adalah mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki raga ataupun jisim sebagaimana makhluk memiliki jisim. Jadi mereka itu biasanya berdalil dengan dalil-dalil zahir dalam Al-Quran, seperti yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, kata mereka ini yadullah, Allah memiliki tangan. Nah, sedangkan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan, saya adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan saya berbangga diri dengan saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yadullah, dalam memahami yadullah, Ahlus Sunnah itu memiliki dua pandangan. Biasanya ini digunakan zaman dahulu, salaf biasanya, dan ulama mutaakhirin. Kalau salaf itu lebih ke tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak memaknai yadullah di sini, meskipun makna secara harfiahnya, secara bahasanya adalah tangan, kita tidak dapat memaknai yadullah itu sebagai tangan Allah. Karena ketika kita mengatakan tangan Allah, berarti Allah ini sama dong dengan kita memiliki tangan, sama dengan hewan memiliki tangan. Sehingga kita sedikit banyaknya akan terjerumus ke dalam jurang musyabbihah dan mujassimah tentunya. Terus wajhullah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Nah, musyabbihah dan mujassimah mengatakan Allah memiliki wajah, meskipun mereka mengatakan wajahnya tidak serupa dengan makhluk. Tetapi Ahlus Sunnah tidak mengatakan Allah tidak layak untuk dikatakan memiliki wajah, karena wajah itu sudah ada dalam persepsi otak kita, persepsi hati kita masing-masing. Yang dinamakan dengan wajah merupakan adalah salah satu dari anggota badan. Nah, ketika kita mengatakan wajah adalah salah satu dari anggota badan, sehingga kita akan menjisimkan Allah, meragakan Tuhan. Jadi Allah itu memiliki raga. Nah, kita tidak boleh mengatakan demikian, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Makhluk itu memiliki raga, berarti Allah itu tidak memiliki raga. Dan juga kita tidak boleh mengatakan Allah tidak memiliki raga. Terus bagaimana tafwid tadi itu? Jadi kita boleh mengatakan Allah tidak memiliki raga. Tidak boleh juga seperti itu, karena hakikatnya kita tidak tahu bagaimana Allah itu sebetulnya. Jadi Allah tadi tidak boleh dipertanyakan bagaimana zatnya, karena tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Yang harus kita pikirkan makhluk, bukan zat. Itu ya. Jadi jangan sampai kita mentasbih ataupun mentajsimkan Allah. Nggak boleh kita menyerupakan Allah. Nah, kalau pendapat yang mutakhirin biasanya itu ditakwil. Kayak seperti yadullah itu maksudnya kekuasaan. Yadun itu kekuasaan. Meskipun harfiahnya tangan, tapi ditakwil maknanya dengan kekuasaan. Kekuasaan itu kayak misalkan gini, semuanya ada di tangan Pak Prabowo.
Jadi semua urusan ini ada di tangan Pak Prabowo. Kan enggak juga gitu loh. Enggak semua urusan itu benar-benar ada di atas tangannya Pak Prabowo. Yang dimaksud dengan tangan Pak Prabowo itu adalah ada di kekuasaannya Pak Prabowo yang menentukan gitu. Jadi di situ ditakwil. Makna yadun di situ adalah kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian lam yazal wallahu alam biswab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab saya serahkan kepada Ustadz Alfi untuk memandu. Terima kasih.